Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu dari seluruh nikmat dan pemberian Allah kepada kita. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya, semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, dan untuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan selama di dunia ini, kelak di yaumil akhir, di hari pembalasan, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada bab berkenaan dengan adab-adab pemerintahan. Dan terakhir sudah kita sampaikan adab yang kedua. Maka hari ini kita lanjutkan adab yang ketiga. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini, Mawsu'ah Adabil Islamiyah, beliau menyebutkan adab yang ketiga
tidak meminta jabatan pemerintahan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan adab ini, di mana seorang mukmin, seorang muslim tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk mencari, untuk meminta jabatan dalam kepemimpinan, untuk mencari, mencalonkan dirinya untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Kata Syekh, seseorang yang meminta dan menginginkan sebuah jabatan dalam pemerintahan serta berusaha keras untuk mendapatkan jabatan atau besar atau sebuah posisi terhormat di dalam pemerintahan, ingin menjabat atau ingin mendapatkan suatu posisi terhormat dalam pemerintahan, maka kemungkinan besar ia akan merendahkan agamanya demi untuk mencapai keinginan tersebut, serta melakukan apa saja meskipun perbuatan maksiat untuk mendapatkannya atau untuk mempertahankan kedudukan yang telah ia raih. Syekh menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang meminta, mencari sebuah jabatan dalam pemerintahan atau berusaha untuk mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan, kedudukan yang terhormat, kedudukan yang disegani oleh orang banyak, maka orang tersebut kemungkinannya dia akan merendahkan agamanya. Artinya mereka akan mengutamakan untuk memperoleh jabatan tersebut atau mempertahankan jabatan tersebut, untuk memperoleh posisi terhormat tersebut, daripada mempertahankan, menjalankan ketentuan agamanya. Orang akan melakukan, berusaha melakukan apapun untuk mendapatkan jabatan yang ia inginkan dalam pemerintahan, sekalipun dia harus melakukan maksiat, sekalipun dia akan melanggar ketentuan agamanya, hanya demi untuk mendapatkan, untuk memperoleh suatu jabatan dalam pemerintahan. Maka dalam Islam, Allah dan Rasulnya telah mewanti-wanti kita, Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti kita ribuan tahun yang lalu. Hendaklah seorang mukmin, seorang muslim jangan pernah menginginkan, jangan pernah mencari, meminta jabatan untuk dia duduki. Tidak boleh dalam Islam. Dan apa yang kita lihat, yang dijelaskan oleh Syekh, memang inilah kenyataannya. Satu kasih contoh saja. Satu contoh apa yang kita dapati, yang kita peroleh di negeri kita ini. Orang-orang yang
mencari jabatan, orang-orang yang menginginkan jabatan dalam pemerintahan, sejak awal mereka sudah akan melakukan hal-hal yang sangat tidak sesuai dengan Islam. Contohnya, mereka akan menghamburkan uang mereka untuk menjabat. Ma'ruf, bukan rahasia lagi. Untuk menjabat di pemerintahan terendah, kepala desa saja pada hari ini harus punya modal puluhan juta kalau mau menjabat sebagai kepala desa. Karena kita lihat sekarang sistem di negeri kita untuk menjabat jadi kepala desa itu, mereka harus mengeluarkan, nggak punya modal, nggak punya uang, maka jangan harap akan menjadi kepala desa. Mungkin 1001 di dunia ini masih ada mungkin. Di kepala desa ya, beda dengan sistem pemerintahannya atau lurah ya, atau kelurahan. Kalau kelurahan itu diangkat oleh camat atau atasannya. Sedangkan kepala desa yang dipilih oleh rakyat. Sehingga sejak ada keinginan mereka untuk mendapatkan jabatan itu harus siap-siap. Mungkin bisa kita tanyakan kepada mereka, pernah enggak sih mereka 10% saja dari hidup mereka sampai mereka menjabat mengeluarkan uang puluhan juta untuk urusan agama, untuk urusan akhirat mereka? Sangat jelas bahwa orang-orang yang menginginkan jabatan ini pasti lebih mengedepankan perkara-perkara dunia dari perkara agama mereka. Kalau sudah diawali dengan hal yang tidak benar, hal yang melenceng, hal yang menyimpang, maka jangan harap akan lurus. Kalau dia sudah mengeluarkan uang banyak ingin untuk mendapatkan suatu jabatan, maka saat dia mendapatkan jabatan itu, menduduki jabatan itu dalam pemerintahan, maka dia pun akan berusaha bagaimana caranya untuk mengembalikan uangnya dong. Jangan munafik kita. Itu kenyataan yang ada, yang kita lihat hari ini. Orang yang menginginkan dan berusaha sekeras mungkin atau sekuat mungkin untuk mendapatkan pemerintahan, mereka akan menghinakan agamanya. Mereka rela, mereka dengan bangga mengatasnamakan Islam untuk mendapatkan jabatan, untuk memperoleh jabatan, untuk mencari jabatan. Padahal ingat, Islam tidak menginginkan ini. Tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan mencari jabatan dalam pemerintahan. Ini ketentuan agama kita. Tapi bagaimana mungkin orang masih bisa mengatasnamakan agama untuk mendapatkan suatu jabatan dalam pemerintahan? Mayoritas atau kebanyakan orang yang menjabat pemerintahan di negeri kita ini, mereka punya partai atau dicalonkan dari partai. Maka kita lihat orang-orang yang menganggap dirinya memiliki agama yang kuat,
atau yang mengklaim bahwa mereka ingin memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama. Mereka membuat suatu partai Islam, mengatasnamakan Islam. Semua kegiatan pergerakan mereka mengatasnamakan Islam. Di antaranya dengan mencalonkan dirinya untuk mencari satu jabatan dalam pemerintahan. Padahal apa yang mereka lakukan bertolak belakang dengan ketentuan Islam. Bukankah ini sudah jelas bahwa mereka merendahkan agama mereka? Bahwa mereka merendahkan agama mereka. Kalaulah umat Islam di negeri ini, di NKRI ini yang kita cintai ini, yang mayoritas muslim dan bahkan muslim terbesar dunia, dengan menggunakan sistem musyawarah untuk mendudukkan suatu posisi, suatu jabatan dalam pemerintahan, maka pasti kan bisa kita lakukan karena kita terbesar. Tanpa harus menjual atas nama agama, tanpa harus menjual nama Islam. Apakah itu partai ataukah itu ormas dan lain sebagainya. Kan tidak lari dari itu kan. Seorang pemimpin di negeri kita ini yang menjabat di pemerintahan kita, mereka tidak lari dari ini. Tidak lari. Tapi mereka merasa bahwa mereka masih atau mengklaim bahkan masih memperjuangkan Islam, membela Islam. Ingat, Islam tidak mengizinkan pemeluknya, tidak membolehkan umatnya untuk mencari suatu jabatan, suatu posisi kehormatan di dalam pemerintahan. Dan kita sudah tahu bahwa sistem di negeri kita ini bukan sistem musyawarah, majelis syura yang menentukan siapa yang akan menduduki suatu posisi jabatan adalah orang-orang yang ahli. Kan gitu. Sehingga kalau hanya dari profil orang, ya, misalkan sebulan mencalonkan, biasanya dibuat profilnya ini dan itu, semua bisa dibuat-buat. Dan orang yang memilihnya nggak tahu betul. Orang yang mendukungnya nggak tahu betul itu. Coba tanya. Oh katanya, kan katanya. Katanya oh begini begitu. Bahkan dia nggak kenal. Apalagi kalau kita lihat dari segi keagamaannya. Sudah harus kita pertanyakan secara agama kalau ada orang yang mengaku membela agama tapi memperjuangkan ya, dengan segala cara untuk mendapatkan suatu jabatan dalam pemerintahan. Ini harus kita pertanyakan keagamanya. Keagamaannya harus kita tanyakan. Karena Islam tidak menginginkan, tidak membolehkan, tidak mengizinkan untuk mencari jabatan dalam pemerintahan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW melarang dalam Islam ribuan tahun yang lalu sudah melarang umat ini meminta dan berusaha untuk mendapatkan suatu jabatan pemerintahan. Serta telah mengingatkan kepada kita akan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul pada hari kiamat nanti. Dalam hadis yang sahih
yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanadnya dari sahabat yang mulia, sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yawmal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah." Kata Nabi SAW, kalian akan berambisi, bersemangat, berkeinginan kuat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa. Sementara kata Nabi SAW, hal itu akan membuat kalian menyesal dan merugi pada hari kiamat kelak. Sungguh hal itu ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapian. Dengan tegas Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan ada dari umat ini yang memiliki ambisi, keinginan yang sangat kuat, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan suatu jabatan dalam pemerintahan, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin. Tapi kata Nabi SAW, wa inha satakunu nadamatan wa hasratan yawmal qiyamah. Ingat, kata Nabi SAW, sesungguhnya hal itu akan membuat kalian menyesal. Dan akan membuat kalian merugi. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena besarnya tanggung jawab yang dipikul. Besarnya beban yang harus ditunaikan. Kalau salah dalam menunaikan amanah, dalam kepemimpinan, dalam pemerintahan, maka dia pasti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat dan pasti akan menjadi suatu kerugian yang besar. Kalau kita melakukan suatu kezaliman atau kalau seorang atau rakyat biasa seperti kita ini melakukan suatu kesalahan dari perbuatan kita yang merugikan orang dari perbuatan kita, paling berapa orang sih yang merugi? Berapa orang sih yang akan mendapatkan imbasnya? 1, 2 orang, 3 orang. Tapi kalau seorang pemimpin, apalagi pemimpin suatu negara, dari keputusan yang ada di tangannya salah melakukan suatu keputusan yang akan berakibat buruk, berapa ribu orang? Kalau di negeri kita ini mungkin berapa orang yang akan merasakan imbasnya. Dan itu akan mereka pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Bisa kita bayangkan, ikhwan. Maka sangat pantaslah manusia terbaik dari umat ini. Manusia terbaik dari generasi pertama umat ini, ketika mereka menjabat menjadi pemimpin, yang ada mereka menangis, sedih, berat. Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Akbar, Umar bin Khattab, Al-Faruq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka harus menjabat, bukan keinginan mereka, bukan yang dicari oleh mereka, bukan yang diminta oleh mereka, bukan yang diusahakan mereka,
Bahkan sama sekali tidak ada ambisi bagi mereka untuk mendapatkan menjadi pemimpin, menjadi khalifah, sama sekali tidak ada. Bahkan mereka menolaknya. Namun karena yang menunjuk mereka adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang tahu akan kapasitas seorang Abu Bakar, seorang Umar, seorang Uthman, seorang Ali bin Abi Thalib, maka mereka pun tidak dapat lagi menolak. Tapi apakah mereka bangga? Apakah mereka senang? Apakah mereka gembira dengan mereka menjabat, menjadi penguasa, menjadi pemimpin? Ikhwan, menangis, takut sama Allah. Karena apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tidak akan meleset. Kalau kita lihat pada hari ini, bila dibandingkan dengan kepemimpinan seorang Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Kita bandingkan dengan kepemimpinan seorang Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dengan apa yang mereka lakukan pun mereka masih sangat takut kepada Allah. Kalau dari kepemimpinan mereka ada yang salah. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan pemimpin kita hari ini, ikhwan? Betapa besar amanah yang harus dipikul, yang harus ditunaikan untuk rakyat, apalagi semakin besar cakupan lingkup dari pemerintahan yang dijabat oleh seorang, maka akan semakin besar, semakin berat ya tanggung jawab yang ia pikul. Kalau salah, tentunya tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di hari akhir, pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi SAW, "Fani'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah." Ibarat orang yang menjabat sebagai pemimpin dengan meminta, menginginkan, mencari jabatan tersebut dalam pemerintahan, diibaratkan oleh Nabi SAW ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapian. Apa maknanya? Kita lihat para ulama kita menjelaskan. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Al-Imam Ad-Dawudi berkata, "Ni'mal murdi'ah", sebaik-baik susuan maknanya adalah masa hidup di dunia. Orang yang menjabat di suatu pemerintahan dengan mencari atau meminta jabatan tersebut, kata Nabi SAW, sebaik-baik susuan, artinya memang secara kehidupan dunia kita lihat dia sangatlah baik. Kemana-mana disegani, bahkan secara yang kita lihat ya hari ini, pada orang yang mencari jabatan, secara ekonomi atau secara duniawi akan drastis meningkat saat dia menjabat suatu pemerintahan. Ini tidak bisa dipungkiri. Maka diibaratkan oleh Nabi SAW, orang yang mencari jabatan dalam pemerintahan itu ni'mal murdi'ah, sebaik-baik susuan. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bayi yang kecil atau yang masa-masa khususnya masih umur-umur
di bawah 6 bulan. Artinya yang belum baik secara medis pun untuk mengkonsumsi yang lain. Maka kalau kita ibaratkan susu atau disusui itu hal yang terbaik untuk anak, artinya tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Saya sampai hari ini belum pernah ada tahu seorang dokter atau seorang ahli medis yang mengatakan bahwa ada yang lebih baik pengganti dari ASI. Gak ada. Semua sepakat. Kalau memang memungkinkan untuk anak itu untuk mendapatkan ASI dari ibunya, maka itulah yang terbaik. Bahkan beberapa kali kasus kita lihat, ikhwan, saat baru melahirkan seorang ibu, ketika dia kurang sehat dan bayinya yang baru lahir tidak mendapatkan ASI atau ASInya mungkin terganggu, maka beberapa kasus yang saya bahkan saksikan dengan mata kepala saya sendiri, dokternya akan meminta kepada keluarga anak tersebut agar mencari ASI, air susu ibu. Karena kata mereka tidak ada obat dan tidak ada makanan atau minuman yang dapat menggantikan selain ASI yang dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir. Seorang yang mencari jabatan dalam pemerintahan dibaratkan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baik susuan. Susuan itu sudah yang paling baik dan ini yang paling baiknya lagi. Inilah ibaratnya. Namun apa? Kata Nabi SAW, wa bi'satil fatimah, dan seburuk-buruk safihan. Apa maknanya? Bi'sah fatimah, sejelek-jelek penyapian, yakni setelah kematian. Orang yang mencari dengan segala upaya untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, maka hal tersebut adalah seburuk-buruk penyapian bagi dia ketika dia kelak mati. Ikhwan, kalau kita perhatikan anak yang disapih, pertama, yang paling langsung terpikir dan bisa kita lihat apa sih yang dirasakan oleh bayi itu, oleh anak itu? Pasti ketidaksukaan. Tidak menginginkan berpisah dari atau berhenti dari menyusu dari ibunya. Apalagi ibaratnya disapihnya dia masih misalkan umur setahun. Belum ada setahun anak adiknya sudah lahir. Enggak mungkin dia nyusu lagi. Mesti disapi. Ketika kondisi seperti bagaimana, apakah anak itu suka? Begitulah seorang yang mendapatkan jabatan dengan ambisi yang besar, maka saat dia mati pun dia tidak menginginkan lepas dari jabatan tersebut. Bahkan kalau bisa, dia akan menginginkan sekalipun dia sudah mati tetap menjadi penguasa, tetap menjadi pemimpin. Padahal tidak akan mungkin bisa. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari penjelasan Ad-Dawudi, ya, makna dari nikmah al-murdi'ah bi'satil fatimah. Kenapa Syekh menjelaskan di sini? Kenapa dikatakan seburuk-buruk penyapihan? Sebab di akhirat nanti apa yang telah ia pimpin akan dihisap,
akan diminta pertanggungjawaban sedetail-detailnya. Dan ketika saat itu tidak ada satupun pembantu lagi bagi dia di akhirat nanti. Sekarang kalau jadi pemimpin, banyak enggak pembantunya? Kaki tangannya, Masya Allah. Presiden lah, suatu kita katakan, suatu negara. Dia punya menteri, punya bupati, gubernur, punya bupati, punya camat, punya kepala desa, punya kepala lurah. Bahkan punya keplor. Ini semua perpanjangan pembantu dia. Seorang pemimpin. Namun untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan dia kelak di hari akhir, tinggal dirinya sendiri. Nggak ada yang membantu. Dan semua sedetail-detailnya, kalau di dunia mungkin mereka melakukan suatu kesalahan, tapi mereka sembunyikan bersama-sama. Tapi kelak di hari akhir semuanya akan jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yauma tubulas sarair." Pada hari itu nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan. Dan ini semua tentunya sama, kita pun walaupun kita bukan pemimpin, bukan pemerintah. Ini khususnya pembahasan kita dengan seorang pemimpin. Sekecil-kecil apapun yang ia lakukan dalam kepemimpinannya, yauma tubulas sarair. Semua selama ini yang pernah ia rahasiakan akan tampak jelas. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi penolong baginya. Kalau di dunia ini tadi sudah kita sebutkan. Seorang pemimpin, seorang presiden. Dia punya menteri, dia punya gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lurah, kepala lorong. Untuk membantunya. Tapi dalam pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, tidak ada yang akan membantu dia, ikhwan. Masing-masing pertanggungjawabkan. Maka dibaratkan oleh Nabi SAW, bi'satil fatimah, seburuk-buruk safihan. Di saat itu ia bagaikan seorang bayi yang disapi dari susuan sebelum masa penyapian. Oh, di situ nanti baru dia menyesal apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Satakunu nadamatan. Pasti akan jadi penyesalan. Menyesal. Seperti tidak sukanya seorang bayi yang disapi sebelum masanya. Seorang anak masih umur 1 tahun. Adiknya lahir disapi. Suka enggak? Kecewa enggak? Bahkan akan berdampak yang buruk bagi anak tersebut. Sakit ya biasanya. Ibaratkan seburuk itulah orang yang menjabat suatu pemerintahan yang ia awali, yang ia cari jabatan, yang ia berambisi dengan jabatan tersebut. Dan kalau perkara ini dihisap, niscaya akan membuat dirinya celaka. Kemudian kata Syekh, ada yang berpendapat ni'mal murdiah, sebaik-baik susuan adalah kehormatan yang telah ia raih semasa di dunia. Nah, seorang pemimpin, seorang pemerintah, seorang penguasa tentunya punya kehormatan yang tidak dia dapati kehormatan itu kecuali saat dia menjabat. Benar nggak? Kalau kita lihat sekarang, banyak yang mantan pemerintah atau mantan presiden di dunia ini. Kita nggak bicara suatu negara ya, di dunia ini. Maka saat mereka tidak menjabat lagi sebagai pemimpin dari pemerintahan tersebut, apakah kehormatan mereka masih ada sama seperti ketika mereka menjabat? Ketika mereka menjadi penguasa? Ketika mereka menjadi pemimpin? Tentunya sangat jauh. Hilang jabatan itu. Maka seolah-olah saat mereka menjabat adalah sebaik-baik susuan.
yang diberatkan oleh Nabi SAW karena mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi. Kemudian serta semua kelezatan dunia yang telah didapatkan selama mereka hidup di dunia, selama mereka menjabat menjadi penguasa atau pemimpin. Kemudian sebagian ulama menjelaskan makna bi'satil Fatimah, sejelek-jelek penyapian adalah ketika kematian dan lain-lain memisahkan apa yang telah ia dapatkan serta semua yang akan dihadapkan di akhirat kelak. Hilangnya dari dia kehormatan, hilangnya dari dia kenikmatan seperti yang ia dapatkan saat dia menjadi penguasa, ya, bahkan akan dihadapkan suatu tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan dia di akhirat. Ini sangatlah buruk, bukanlah hal yang baik. Kemudian kata Syekh, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada seorang sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu akan bahaya memegang sebuah jabatan pemerintahan serta betapa besar tanggung jawab yang akan dipikulnya. Kata Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari, Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzarrin, inni araka da'ifan. Wahai Abu Dzar, aku melihatmu seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku menyukai bagi dirimu apa yang aku sukai bagi diriku, kata Nabi SAW. La ta'ammaranna ala ithnaini wala tawallayanna malal yatimin. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, janganlah kamu memimpin dua orang dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Rasulullah SAW melihat sahabatnya seorang Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang lemah apabila diberikan suatu jabatan, dan orang yang lemah untuk diberikan amanah mengurus, menjaga harta anak yatim. Maka Nabi SAW melarang Abu Dzar Al-Ghifari untuk dua hal ini. Syahidnya dalam pembahasan kita ini, Nabi SAW mengatakan, la ta'ammaranna ala ithnaini. Janganlah engkau wahai Abu Dzar memimpin dua orang. Lihat, kalau dua orang saja sudah diperingatkan, bagaimana kalau yang dipimpin jutaan orang? Artinya betapa besarnya tanggung jawab yang harus dipikul, amanah yang harus diemban, ditunaikan ketika seorang menjabat dalam suatu pemerintahan, ketika seorang menjadi penguasa, ketika seorang menjadi pemimpin. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, kata beliau, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imara, wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah engkau meminta jabatan dalam pemerintahan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kata Nabi SAW, sebab sesungguhnya bila engkau mendapatkan jabatan, diberikan kepadamu jabatan tersebut, karena engkau memintanya, niscaya jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin inta 'alaiha. Dan kata Nabi SAW, namun bila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaan, bukan karena kau cari, bukan karena kau minta,
bukan karena kau usahakan, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Artinya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para pemimpin, siapapun dari umat beliau ini, kalau jabatan dalam suatu kepemimpinan, suatu pemerintahan itu yang kita cari, maka seluruhnya akan kita bertanggung jawab kita. Sedangkan kalau jabatan itu bukan yang kita cari, bukan yang kita inginkan, tapi karena kita diberikan, seperti halnya apa yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, kata Nabi SAW, "U'inta 'alaiha, niscaya kamu akan dibantu." Artinya Allah akan menganugerahkan bantuan kepada pemimpin yang tidak menginginkan jabatan tersebut. Allah akan menolongnya, Allah berjanji untuk membantunya mengemban amanah kepemimpinan tersebut. Kemudian bahkan Nabi pernah menolak permintaan salah seorang sahabatnya dan yang datang memohon agar diberikan suatu jabatan. Kata Nabi SAW, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amra ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi." Demi Allah, kata Nabi SAW, kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan kepada seorang yang memintanya dan yang berambisi untuk mendapatkannya. Alasannya, setiap orang yang berambisi pasti berani melakukan apa saja untuk mendapatkan, untuk mempertahankan jabatannya. Ini alasan kenapa Islam tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan mencari, meminta suatu jabatan dalam kepemimpinan. Karena orang yang mencari, orang yang meminta jabatan itu, yang berambisi untuk mendapatkannya, pasti dia akan berani untuk melakukan apapun hanya untuk mendapatkan jabatan tersebut. Bahkan tadi sudah kita jelaskan, dia akan menghinakan agamanya, akan menjual atas nama Islam. Dan itu yang banyak kita lihat pada pemimpin-pemimpin di dunia saat ini. Dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Oleh karena itu kata Syekh, selayaknya jangan berambisi dan berusaha untuk mendapatkan jabatan dalam suatu kepemimpinan, suatu pemerintahan. Gak boleh kita berambisi. Namun sangat kita sayangkan, sistem yang ada di negeri kita ini telah memaksa semua saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjabat di pemerintahan untuk melanggar apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam mencari dan meminta suatu jabatan dalam pemerintahan. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa tentunya kita amalkan, dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.